Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini kita akan melanjutkan roadmap dari pergerakan GBP USD yang mana pada 2 hari yang lalu GU itu sangat-sangat strong turun ya. Lalu kita menganalisis pergerakan harga ya, dan sangat bersyukur karena harga bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tapi jangan senang dulu karena tidak selalu analisa itu benar ya, dan kita juga harus memahami konseptual seperti itu. Agar apa? Agar kita sadar bahwa di atas langit selalu ada langit dan kita tetap menganalisis dengan rasional ya, dan dengan apa ya? Ya intinya ya kita tidak mengada-ngada ya, seperti itu. Pergerakan kali ini terlihat seperti HNS ya. Di sini HNS, lalu harga kembali ke order block ya. Untuk yang ingin tahu bagaimana analisisnya, silakan dicek di video roadmap GU kemarin ya, kemarin. Kali ini kita melanjutkan dari roadmapnya. Langsung saja saya kosongkan grafiknya ya. Nah, hati-hati, GU ini pergerakannya masih biasanya downtrend ya, karena habis ada impulsif bearish seperti ini. Tetapi saya yakin GU itu akan sampai ke area ini. Itu pasti ya, itu pasti. Kenapa pasti? Kok percaya diri sekali? Ya, karena pengalaman ya, GU tuh sering gitu ya, pengalaman. Jadi ini sering kali pasti kena nih, pasti kena area ini gitu. Nanti kalau udah sampai area ini kita bisa sell ya, seperti itu. Tunggunya agak lama, tetapi kita menganalisis probabilitas yang ada. Perlu Anda ketahui, gerakan GU itu hampir mirip dengan gerakan EXAO ya. Bedanya ya, EXAO itu sangat cepat dan GU agak lambat, tetapi ada bagian-bagian atau momen-momen tertentu pergerakan dua mata uang ini tuh agak mirip ya. Jadi misal ada news FOMC ya, terus NFP itu mirip ya, mirip. Bentuknya saja agak mirip nih HNS saya gitu ya. Dan sama-sama meninggalkan OB ya. Order block itu apa sih order block ya? Order block itu adalah history atau peninggalan order dari institusi ya. Biasanya gitu, itu setahu saya. Nanti kalau ada koreksi tulis aja di komentar seperti itu. Jadi ini bank ya atau bank ya. Bukan bank kakak ya, tapi bank ya. Itu pernah melakukan order di sini dan meninggalkan meninggalkan bekas atau meninggalkan luka ya. Jadi biasanya tuh ketika harga masuk ke area tersebut, harga akan ditolak kembali. Oke, kita lakukan backtest terlebih dahulu di GU ya. Melakukan backtest bagaimana? Kita letakkan Fibonacci-nya. Materi Fibo sudah ada di materi sebelum-sebelumnya ya. Nah, backtest untuk melihat habit dari pergerakan harga ya. Kita di sini melihat habitnya. Nah, di sini ada area 50 yang mana area 50 bertepatan dengan si demand zone ya. Kala itu saya melakukan aksi beli di sini ya. Dan yo profitnya lumayan sih, tetapi tidak saya tahan sampai kondisi harga sekarang ya, tidak masalah, yang penting kan saya sudah profit seperti itu. Jadi jangan ketika Anda melakukan buy di sini lalu sudah di close, harganya naik ke atas, wah tahu gitu di hold. Jangan seperti itu ya, karena market itu bergerak terus dan tugas kita mempertajam analisis kita. Jika kita menyesali apa yang sudah terjadi ya, itu akan membuat kita mentality kita kurang bagus gitu ya, seolah-olah kita trading hanya saat itu, besok kalau trading tuh loss, nggak boleh gitu. Ketika sudah beli di sini harga running ke atas, ya udah, kenapa tidak kita cari peluang lainnya seperti itu. Jangan lantas menyalahkan diri sendiri, atau gitu ditahan sampai sini, nggak gitu konsepnya. Market terus berjalan ya. Oke, habit pertama ditemukan di area 5 sampai 6 ya, area 5 sampai 6. Lalu habit kedua ya, kita menemukan habit keduanya di area 6 sampai 7 ya. Lalu kita menarik habit ketiga, ini agak mengerikan. Karena apa? Karena stop loss pasti kena. Kenapa stop loss pasti kena ya? Karena stop loss biasanya di area 100 dan ini sudah melampaui area 5, 6, 7 ya. Spike ini adalah spike harga ini dari FOMC kalau nggak salah. Kala itu FOMC jam 2 pagi atau ya. Kalau nggak jam 2 tuh jam 1 ya. Itu ada FOMC dan harga spike ke bawah lalu membuat rejection. Nah, ini dinamakan dengan candlestick rejection atau candlestick penolakan, dan ini biasanya terjadi karena adanya perlawanan yang sangat kuat. Ibaratnya, bro, ini udah rendah banget harganya, gila lo kan gitu. Terus harga naik ke atas. Ini perlawanannya nih.
Nah, sekarang kita ukur dia naiknya sampai mana, apakah sesuai ya, kita ukur dari previous low sampai previous high-nya. Ini spike nggak usah dihitung ya, ini kan spike karena efek news. Ya masih seperti ini ya, tidak di area 26, tidak di area 16 ya. Tapi harga pasti ke sini kok, pasti ke sini, harga pasti ke sini. Kenapa sangat yakin ya? Karena biasanya kayak gitu. Nah, langkah terbaik untuk melakukan aksi adalah kita melakukan aksi beli di area ini nih, di area perlawanannya. Saya akan melakukan aksi beli di area situ. Kalau kawan-kawan mau ikut silahkan saja. Tapi tetap menggunakan stop loss ya. Stop lossnya ya sesuai resiko masing-masing. Kalau saya stop loss jelas di preview supportnya karena area spike juga saya hitung menjadi area demand. Nah, bagaimana jika harga masuk sampai sini? Ya kan stop loss kita di bawah kan gitu. Jadi masih aman ya. Kita masih menunggu harga masuk ke dalam area ini. Lalu ketika harga masuk sampai area sini apa yang dilakukan? Yang jelas sell lah karena ini adalah supply zone. Nah, kita sell. Lalu kita lihat targetnya mana? Karena di sini terlihat adanya si supply zone ya. Ini kan terlihat supply zone nih. Tapi supply zone-nya sudah di break kan gitu. Ketika sudah di break otomatis dia menjadi area swap zone. Ketika menjadi area swap zone, dia harga malah menembus lagi, jadi swap zone lagi. Otomatis harga di sini akan tertolak, tolak harusnya gitu. Walaupun di atasnya ini ada supply zone, ini hanya konfirmasi penguatan karena itu loh swap zone di bawahku kan gini. Ini tuh tadinya tuh supply. Supply ini jadi demand zone. Harusnya jadi demand harga naik, tapi harga nggak naik malah turun. Dia jadi supply lagi. Nah, sebelum dia jadi supply, sudah ada supply di atasnya. Otomatis ini seharusnya menjadi area yang kuat. Untuk scalper kalau mau melakukan aksi sell ya di sell aja, tapi stop loss di sini gitu. Targetnya mana ya? Targetnya sini. Terus kalau nggak sampai sini nggak bagaimana? Yang penting udah profit. Biasakan gunakan break even kayak gitu. Jangan sekali-kali menyalahkan apa yang Anda lakukan karena ya itu uang Anda ya, itu resiko Anda. Saya tidak tahu ya dengan berapa SL-nya, apakah SL-nya 160 pip bahkan 200 pip ya, 300 pip SL-nya. Yang penting ada SL-nya, jangan kita trading itu tanpa stop loss. Wah, itu mengerikan. Karena saya pernah mengalami itu, saya trading menggunakan stop loss ya, mengerikan. Nah, di sini kita bisa melakukan aksi beli. Reason pertama di sini melakukan aksi beli karena ini demand zone, yang kedua area Fibonacci, yang ketiga di sini adalah retest harga dari konfirmasi pelepasan sebuah trend market ya, sebuah trend market yang mana dia harus membuat higher low. Oke, kayak gini nih. Nah, dia tuh harus membuat higher low ya. Ya entah dia spike atau tidak, yang jelas di sini adalah area beli menurut saya. Jika ada kesalahan silakan dikoreksi dan tulis koreksi kalian di kolom komentar ya, nanti saya nilai. Oke, di sini terlihat ya, terlihat ini harusnya kuat, ini harusnya kuat menahan, tetapi tidak ya. Ada apa? Karena ada news. Inilah dampak dari sentimen market atau sentimen para investor di real marketnya. Kalau kita kan di derivatifnya nih. Nah, di real marketnya itu seperti ini sentimennya. Walaupun harga kembali, tetapi ya proses. Hati-hati di sini dihampat, ini adalah double Marubozu ya. Double Marubozu itu sudah ada materinya dan ada kemungkinan ini adalah menjadi area pijakan untuk penerusan kenaikan tren selanjutnya. Setelah kita pindah ke H1 ataupun kita pindah ke M15, seharusnya kita menemukan demand zone. Yap, tepat sekali di sini kita melihat adanya demand zone yang masih kosong. Kebetulan itu di area 50. Nah, di area 50 ini kita bisa melakukan aksi beli, tapi hati-hati di bawah juga ada demand. Lalu bagaimana Pak? Bagusnya Pak? Ya baiknya sesuai resiko aja lah. Kalau saya tetap melakukan aksi buy di sini. Dengan target ya 10-20 pip ya. Nanti ketika harga balik ya, kita beli lagi di sini. Tetapi ditunggu ketika harga masuk ke sini, biasanya tuh kalau menggunakan Marubozu ya. Contoh Marubozu tuh ini nih, kasus ini nih. Nah, ini ketika harga masuk pakai Marubozu gitu ya, dan tidak ada konfirmasi penolakan, ya jangan dipaksakan masuk ya, itu bunuh diri namanya. Kita melawan tren seolah-olah harus nurut, nggak boleh gitu ya. Konsep trading itu tidak seperti itu kawanku. Ya ini adalah masih uptrend ya, biasanya masih uptrend tetapi primary trendnya masih downtrend ya. Kita kembali lagi ke H4 ya, di H4 seperti ini. Jadi kesimpulan untuk roadmap hari ini ya, kita bisa melakukan aksi beli di demand zone-nya ya.
Pertama di Demand Zone, yang kedua di Double Marubozu-nya ya. Kenapa melakukan aksi buy? Karena dia sudah break trend, break market structure ya, dia sudah membuat break in market structure atau dia sudah membuat sebuah konfirmasi harga bahwa trennya akan reversal, akan naik. Dan targetnya mana? Targetnya adalah, dominan support ya, di atas ada dominan support atau SR atau key level ya, bisa disebut dengan key level ya, karena harga selalu bermain di area tersebut. Kita masih menunggu ya harga naik 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 naik, seperti itu. Lalu selanjutnya ini di H4-nya, kalau kita lihat di H1-nya terlihat dengan jelas ya, di sini ada demand zone yang masih kosong, di atas ada supply zone yang masih kosong, silakan dipilih ya mau melakukan aksi di mana. Ketika kita pindah ke M15 juga akan lebih terlihat dengan detail, tetapi hati-hati banyak noise-nya. Kenapa disebut dengan noise? Karena akan terdapat base-base palsu. Seolah-olah itu adalah demand, seolah-olah itu ada supply, ternyata area-area tersebut adalah area yang sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena tidak dikonfirmasi dengan setup yang lain. Jadi jika sebuah setup berdiri sendiri, itu menurut saya no reason ya, karena tidak tidak terkonfirmasi dengan bagus. Minimal itu tiga ya, minimal tiga, tiga atau dua lah. Kalau dua ya oke lah, probabilitas 40%. Tapi kalau udah tiga ataupun empat bahkan lima, wah di situ saatnya untuk merampok ya atau ngebom marketnya dibom, dihajar ya sampai benar-benar profit. Oke, saya rasa cukup sekian roadmap dari GBP USD kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu lakukan analisa sesuai apa yang Anda lihat ya, bukan apa yang Anda inginkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih dan salam profit selalu. Oh iya, selalu gunakan SL untuk mengamankan akun Anda dari bayang-bayang margin call. Terima kasih.